40 tahun saya di Indonesia. Tahun 77 saya dan istri tinggalkan Amerika. Young and naive. Baru nikah bulan madu di Indonesia. Masih bulan madu, jangan stop bulan madu. Dan kami punya beban untuk suku-suku terasing, suku-suku di tengah hutan. Dan kami pergi ke satu suku yang pada tahun 77 paling terisolir di tengah hutan, suku Sawi. Kami invest hidup 20 tahun di sana. Anak-anak semua lahir besar di situ. Kami punya 3 anak perempuan lahir besar di hutan. Mereka anak hitam dengan kulit putih. Bahasa pertama bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Mungkin kalian di sini lebih pintar bahasa Inggris daripada anak-anak saya. Tetapi kami invest hidup 20 tahun melihat tahun ketiga satu terobosan waktu satu anak yang tenggelam di dalam sungai dibangkitkan dari kematian dan banyak orang bertobat sesudah mujizat itu sampai 80% suku Sawi sudah percaya Tuhan Yesus hari ini. Puluh tahun kami invest di situ buat terjemahan Alkitab, rintis gereja-gereja di semua kampung. Sesudah 20 tahun kami tanya Tuhan, mana suku berikut? Dan saya pikir kami akan lintas satu gunung atau lewat sungai ini tembus di suku yang lain karena 250 suku di Papua. Tetapi Tuhan kejutkan. Tuhan bilang suku yang paling diabaikan sekarang adalah suku generasi muda. Punya budaya sendiri, bahasa sendiri. Jadi kami pindah ke kota Jayapura yang berkembang sekarang dan semua anak muda tinggalkan kampung halaman dan lari ke kota, mau cari kerja, cari sekolah, akhirnya putus sekolah, tidak dapat kerja, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Dan Papua identik dengan kemabukan. Tapi bukan hanya itu, semua narkoba di dunia modern ada di Papua. Dan juga HIV AIDS paling tinggi di seluruh Indonesia, Papua. 44% semua kasus AIDS di Indonesia ada di Papua. Kami kubur 1 orang per bulan rata-rata dari jemaat kami korban AIDS. Jadi kami pindah ke kota mau buat gereja untuk anak-anak bermasalah. Banyak gereja tahu buat apa dengan anak-anak yang bersih, yang tertib. Tapi tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken. Dan kebanyakan anak muda zaman ini adalah anak-anak yang broken. Saya percaya gereja yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus adalah gereja yang tahu caranya memulihkan hidup anak-anak yang broken. Jadi kami mulai di kota dengan 12 laki-laki yang satu geng yang minum mabuk di jalan. Kami tampung di rumah. Ini jemaat perdana. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka jatuh cinta dengan Yesus, stop minum. Dan saya coba bawa mereka ke gereja-gereja lain untuk pemuridan lanjutan. Tapi gagal. Karena walaupun mereka berubah di dalam, di luar penampilan masih agak kasar. Juga mereka tidak tahu bahasa gereja. Saudara tahu kita punya 2 bahasa. Ada bahasa luar, bahasa dalam. Mereka tidak tahu bahasa dalam. Dan juga mereka dipulihkan dalam komunitas hidup bersama kami. Di mana 24/7 mereka harus bertanggung jawab pikiran dan hati. Kalau ditaruh dalam gereja yang hanya punya ibadah hari Minggu, mereka tidak bisa betah. Mau tidak mau kami harus rintis gereja baru. Berdasarkan komunitas bersama. Denominasi baru. GKOB. Gereja Kristen Orang Bermasalah. Di bawah GBI, Gereja Bebas Indonesia. Mulai dengan anak-anak yang minum mabuk, berkembang dengan anak-anak korban narkoba, sampai penyedar-penyedar narkoba, sampai PSK, sampai geng-geng yang berkelahi di jalan, sampai orang HIV AIDS, sampai napi dan tahanan di penjara, sampai keluarga-keluarga yang berantakan. Itu semua anggota jemaat kami. Orang bermasalah. Kami buat pengakuan iman. Waktu ada perayaan seperti ini, 700 anak muda. Kami semua berdiri, saya pimpin. Kami angkat tangan. Kami semua orang bermasalah. Yang cari jalan baru kepada Tuhan.
Karena kita semua orang bermasalah sebetulnya. Hanya sebagian lebih pintar menutupinya daripada yang lain. Lebih baik kita terbuka supaya orang bermasalah, orang berdosa rasa welcome. Karena waktu Yesus di bumi ini, siapa yang tertarik kepada Yesus? Orang berdosa, orang bermasalah. Why? Karena mereka tahu Yesus adalah satu-satunya orang di bumi ini yang akan terima mereka apa adanya. Dan akan tantang mereka lebih dari itu. Kita selalu nyanyi di gereja, saya mau seperti Yesus. Apakah kita sadar apa yang kita minta? Karena kalau kita seperti Yesus, orang berdosa akan tertarik kepada kita. Kalau orang berdosa tidak tertarik kepadamu, harus tanya, kenapa saya tidak seperti Yesus? Jadi kami coba buat gereja tanpa tembok, gereja terbuka bisa di semua kegelapan. Tapi fokus pada anak muda. Dan di rumah kami tampung 20 anak. Mungkin ada foto. Anak-anak yang terlantar. Anak-anak yang dibuang dari rumah. Anak-anak yang punya luka banyak. Ada satu perempuan di depan. Bapaknya bunuh mama di depan dia. Ada satu laki ini yang diikat di pohon 1 minggu. Dengan matahari panas dan semut merah gigi-gigi. Ada satu lagi dikunci di lemari 3 hari sebagai hukuman. Mereka masuk dan mereka bukan Kristen, tapi dalam waktu cepat mereka mulai ikut Yesus. Inilah pemuridan. Jadi mungkin ada video, saya mau mulai, kami di Papua, saya punya 2 studio musik dan 2 studio breakdance. Dan kami rekam semua, kami karang semua lagu. Kami tidak pinjam dari Hillsongs. Karena setiap gerakan Tuhan melahirkan lagu baru. Ya. Jadi ini satu lagu yang anak-anak kami mau nyanyi di Pantai Indah di Raja Ampat. Tapi harus tahu, anak-anak di Papua lahir di pedalaman. Dan dari kecil mereka diejek, diremehkan. Oh, kamu lahir di pedalaman, kamu bodoh, tidak akan berhasil, akan gagal terus. Sampai itu menjadi pengakuan diri dan akhirnya mereka gagal. Tapi anak-anak ini punya harga diri di dalam Tuhan yang kuat. Mereka nyanyi, terima kasih Tuhan, semua budaya dan bahasa di Papua ini pemberian dari Tuhan. Kami akan jaga baik. Dan ini lagu penyembahan. Tapi dalam musik kontemporer dengan rapping sedikit dalam bahasa daerah. Nikmatilah. Hari ini kita akan bicara tentang pemuridan. Pemuridan topik yang booming, popular. Banyak buku, banyak seminar. Problem banyak bicara tentang pemuridan seperti bikin Kristen lebih Kristen. Yesus tidak pernah minta kita buat Kristen lebih Kristen. Pemuridan datang dari amanat agung. Pergi memuridkan semua bangsa. Bangsa bukan Kristen. Memuridkan non-Kristen, memuridkan membawa orang dalam perjalanan menuju kepada Yesus. Satu langkah demi satu langkah, itulah pemuridan. Dan ini yang kita akan bicara karena ini terjadi dengan kecepatan lebih cepat daripada kita bayangkan sekarang. Di Kisah Para Rasul 18, Paulus masuk Korintus memulai pelayanan. Ada hasil sedikit, ada lawanan. Dua-dua berpegang tangan. Dan mungkin lawanan terlalu panas, terlalu hebat, sampai Paulus mau angkat kaki pindah. Dan Tuhan datangi dia dengan satu penglihatan malam, dengan berkata begini, ayat 9. Pada suatu malam berfirman Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut. Stop. Kalau Paulus harus diberitahu jangan takut, artinya dia takut. Kalau rasul yang hebat itu bisa takut, mungkin it's okay saudara dan saya juga takut. Katakan kepada orang di sampingmu, it's okay takut. Ya. Takut mungkin artinya kita sudah keluar dari rada nyaman, sudah coba sesuatu yang di luar kemampuan kita dan agak takut. It's okay. Hanya jangan izinkan takut menjadi roh ketakutan. Beda.
Semua emosi yang kita punya dari Tuhan. Kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Berarti semua emosional dari Tuhan. Takut dari Tuhan. Takut baik. Saya lihat anak saya Maxi, anak adopsi. Dia 13 tahun umurnya sekarang. Dia suka main bola. Dia ada di depan rumah main bola. Dan ada sumur yang terbuka. Dan dia akan jatuh. Saya lihat dari rumah takut muncul dan buat darah pompa cepat. Dan saya keluar dengan superhuman energy. Dan saya tarik dia sebelum dia jatuh ke dalam air. Takut baik. Kalau dilepaskan di dalam tindakan. Kalau takut tidak dilepaskan. Itu menjadi roh ketakutan yang berakar dan membuat orang lumpuh. Jangan roh ketakutan dibiarkan dalam hidupmu. Lepaskan dengan tindakan. Dan Tuhan bilang jangan takut. Terus memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Oke, berapa banyak umat Tuhan di kota Korintus waktu itu? Tidak banyak. Paulus baru mulai pelayanan. Apa maksud Tuhan? Ada banyak umat. Banyak yang sudah siap. Banyak yang disiapkan supra alami di belakang layar. Tidak kelihatan. Mereka sudah siap. Paulus, kalau kamu angkat kaki dan pindah, itu akan mencegah rencanaku di kota ini. Tinggal berfirman karena mereka akan datang. Ada banyak umat Tuhan siap sekarang. Ini waktu penuaian akhir zaman. Hanya kita tidak percaya. Saya harap saudara akan janji iman hari ini. Bukan uang, jiwa. Karena apa yang saudara imani tentang tuaian, saudara akan dapat. Imani sedikit, dapat sedikit. Imani banyak, akan dapat banyak. Saya bersama satu hamba Tuhan muda, gembala pemuda dari Indonesia. Saya tidak akan sebut di mana. Kami ada di tempat lain dan kami ada di satu kamar. Sama-sama tidur, bicara. Dan sepanjang malam kami berdoa sama-sama. Dan jam 2 subuh, dia dapat sesuatu. Dia bilang, jam saya dengar dari Tuhan. Oke, saya mau dengar juga. Saya tidak mau tidur. Dia bilang, ya jam saya baru dengar dari Tuhan. Pada tahun sekian, 50% populasi Indonesia akan ikut Yesus Kristus. Dan saudara, dia imani hal itu. Dia kembali ke kota di mana dia punya pelayanan yang sukses di satu kampus. Dia tinggalkan pelayanan itu, pindah ke kota baru di satu kampus yang tidak ada pelayanan sama sekali. Nol. Mulai dari kosong. Dan hari ini pelayanan di kampus itu paling besar di Indonesia dan di seluruh kota gereja dia paling besar. Karena dia percaya ini waktu tuaian. Apakah kisah para rasul terulang hari ini? 3.000 bertobat dalam satu hari. 8.000 dalam satu minggu. 20.000 dalam beberapa minggu. Itu yang terjadi di Yerusalem. Apakah terulang? Ya, terulang sekarang. Saya ketemu orang di Hong Kong, mungkin saya kasih nama John Chin. Itu bukan namanya, tapi kita kenal dia hari ini, John Chin. John gembala satu gereja besar, tapi dia punya beban untuk mainland China. Dia lihat pemerintah China mengumpulkan banyak orang dari desa-desa, bikin megacity dengan banyak pabrik-pabrik supaya mereka bisa kontrol ekonomi dunia. Dan mungkin mereka akan berhasil. Tapi John punya beban untuk karyawan di pabrik-pabrik ini. Jadi dia masuk satu kota di mainland China. Dan tiap hari dia turun di basement, di warung makan dengan karyawan. Sesudah 1 minggu, ada 12 yang terima Yesus. Sesudah 9 bulan, John punya jemaat 30.000 anggota jemaat. Saudara, saya kenal orang ini. Ini bukan berita kedua, ketiga. Saya tahu ini benar. Kisah para rasul terulang hari ini. Ada satu hamba Tuhan dari Afrika. Berhasil, tapi Tuhan panggil dia tinggalkan semua, pindah ke Ukraine, Rusia. Dari tempat paling panas ke tempat paling dingin. Dan dalam 7 tahun, dia mulai dari nol dan jemaat 18.000 anggota jemaat.
Orang kulit hitam khotbah kepada orang kulit putih. Itu caranya Tuhan. Tidak selalu masuk akal. Karena ini waktu penuaian. Tuhan buat sesuatu di luar dugaan. Waktu sekarang. Problem gereja tidak relevan. Ada satu kata yang saya bergumul di dalam bahasa Indonesia. Waktu mau siapkan khotbah, saya cari kata definisi ghetto. G-H-E-T-T-O. Ini tidak gampang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saudara tahu ghetto itu tempat di kota di mana banyak orang dari satu latar belakang etnis atau sosioekonomi. Mereka kumpul dan tinggal di satu tempat. Seperti Japantown, Chinatown, Koreatown atau sesuatu. Tapi akhirnya saya menemukan di satu kamus Indonesia ada menemukan definisi kata itu. Mau dengar? Ghetto. Tempat di tengah kota di mana orang Kristen suka hidup sama-sama supaya tidak harus gaul dengan masyarakat umum. Wow. Itu yang banyak orang di luar anggap kita eksklusif, ghetto. Dan mungkin benar. Kuncinya